Tapi Bu, harus paham juga tentang laki-laki ya. Sebentar, ini lihat dulu yang perempuan satu lagi. Next, tuh. Ada lagi tuh hadisnya, sahih lagi, Muslim. Wanita itu bagaikan tulang rusuk bengkok. Bila engkau berusaha meluruskannya, niscaya dia patah. Tetapi jika engkau biarkan, engkau dapat bersenang-senang dengannya, sekalipun dia tetap bengkok. Bisa paham maksud Nabi? Kenapa kita laki-laki harus juga paham ini? Banyak laki-laki putus asa. Emang perempuan gitu. Ya bukan, nggak boleh, kalimatnya bukan begitu yang bijak, bukan yang arif. Karena kan kami pun juga diciptakan oleh Allah dengan komposisi yang begini. Dan kami pun harus juga ya diberikan kebahagiaan, kebaikan. Kenapa? Di dalam rahim seorang istrilah itu ya dipupuk atau diciptakan manusia yang baru. Tugasnya juga berat ya. Tapi juga harus belajar tentang laki-laki supaya kita tidak semena-mena juga pada suami atau pada anak laki. Siap belajar yang laki-laki? Betul, sudah siap? Siap nggak? Siap. Ayo. Otak laki-laki. Nah. Makanya kan saya tanya, udah siap belum Ibu? Katanya siap, dikasih lembar gini, Ini bukan kata saya, ini kata peneliti ilmuwan Mr. Alan dan Barbara Pease. Kalau wanita di sini tanggung jawab, pria ini memang ini sunatullah. Terima. Yang bapak ibunya hadir juga hari ini, ya kita sama-sama tahu. Sama-sama tahu memang. Ya, sama-sama tahu. Supaya apa? Supaya itu tadi proses penciptaan manusia baru terjadi. Kalau Allah tidak memberikan otak pria tentang tarikan seksual, itu kapan ketemunya Bu? Sudahlah laki-laki pendiam, ya kan Bu? Sudahlah otaknya lebih tipis sehingga cepat konsentrasi, ya. Sudahlah laki-laki tidak seekspresif wanita. Kalau kita kan ekspresif ya Bu, ngobrol sama perempuan 10 detik aja mukanya udah gitu. Laki-laki enggak, datar aja, seneng nggak seneng datar, itu laki-laki. Bayangkan kalau Allah tidak kasih program di otak tengahnya tentang ketertarikan ya untuk melakukan reproduksi. Ya Bu, udah nih, terima nih, redo. Masih ingat tadi perempuan yang bagian sininya apa tadi? Kemampuan apa? Keterampilan berbicara dan telepon. Laki-laki minat akan permainan yang bahaya. Otak laki-laki memang senang games, senang sport. Saya punya anak laki-laki main game terus? Udah Bu, tuh laki banget Bu, udah gak usah bertanduk. Karena memang di otaknya ada. Kenapa? Laki-laki diciptakan oleh Allah, permainan itu adalah wujud miniatur dari pekerjaannya nanti, wujud miniatur dari teknologi yang nanti dia akan hadapi. Bawa ke situ, bawa ke situ. Saya juga merasa wajar kalau ibu-ibu marah sama anak lakinya yang main, karena kita tidak ada otak bermain, nggak ada otak games. Mereka ada, kenapa? Karena nanti itu untuk pekerjaan. Tapi kan kita waktu kecil juga senang bermain Bu Aisyah, iya. Tapi mainnya itulah yang jadi nanti pekerjaan juga. Main rumah-rumahan, sekarang rumah betulan. Anak-anakan, anak betulan. Masak-masakan, masakan betulan ya. Kalau laki-laki di dalam permainannya itu, di situ ada proses pelajaran matematika, pelajaran ruang, melihat ruang, melihat 4 dimensi, melihat 3 dimensi, melihat teknologi. Jadi kalau anak laki-laki kita seneng main Bu, sikapi bahwa oh dia laki beneran. Kenapa? Karena memang ada programnya. Tinggal yang diatur apanya? Jamnya saja, waktunya saja. Ya, ini olahraga nih. Laki-laki senang olahraga Bu. Kalau siapa yang anak lakinya sekarang yang kelas 6 atau kelas 9 atau kelas 12? Ada Bu? Ada kan? Senang olahraga nggak? Futsal banget. Kalau seandainya nanti mau ujian nasional, Ibu masih kasih izin nggak dia main bola? Harus dikasih izin.
Karena memang dia otak sport satu, kedua 3 minggu sekali karena testis penuh sperma penuh di testisnya. Kalau ibu nggak kasih aktivitas, bahayanya apa? Gelora untuk birahinya nanti dia ya terstimulasi untuk yang aneh-aneh. Mending biarkan dia memang senang futsal ya futsal, senang basket, senang musik. Walaupun besoknya mau ujian atau 2 hari mau ujian. Kenapa? Dia tidak bisa menekan itu. Paling waktunya saja, biasanya dia main futsal 1 jam, nah setengah jam aja ya. Iya bu, dia juga paham kok. Dia juga paham. Kalau enggak kasihan bu. Kita belum tahu, kita semua ibu ini nggak tahu anak laki-lakinya 3 minggu sekali penuh sperma di testisnya dan dia mau mimpi basah. Nggak ada yang tahu kan bu? Atau ibu mau hitung? Kalau menstruasi masih bisa dihitung kan? Iya. Atau mau mulai sekarang setiap mimpi basah dilaporkan ke ibu dan ibu mencatatnya? Mau begitu? Ya, ya. Jadi dia senang olahraga, biarkan dia senang main games. Terima bahwa itu otak laki-laki. Yang tinggal dinegosiasi adalah waktunya. Ya. Apalagi pada laki-laki, ya. Ini, maaf, pusat kecanduan TV dan remote control. Ya. Anak laki-laki kalau pegang remote gimana? Suami-suami pegang remote sering mengganti-ganti. Untuk apa? Sedang mencari solusi. Mencari solusi, ya. Apalagi ini harus dihafal, Bu. Harus dihafal. Makanya saya berkali-kali kasih lagi, ya. Tadi kalau misalnya kita anak sakit, nangis, bangun nggak Bu? Kadang Bapak? Karena memang saraf untuk mendengar anak-anak menangis pada malam hari kecil. Jadi bukan suami ibu aja yang begitu, hampir semua laki-laki begitu. Ya, Pak, maaf Pak, ibu-ibu suka marah gara-gara itu Pak. Cuma karena kita nggak tahu bahwa saraf untuk mendengar anak-anak menangis pada malam hari pada pria itu kecil. Jarang ada yang bapak-bapak dia yang bangun. Salah satu yang saya tahu secara sejarah siapa? Gus Dur. Gus Dur itu kalau anaknya bangun nangis, dia yang bangun, dia yang gantiin popok, istrinya yang istirahat. Kenapa begitu kira-kira? Kenapa kira-kira? Gus Dur walaupun begitu dia banyak belajar bahwa kasihan istrinya ya baru juga melahirkan, biar istirahat dulu, kalau saya masih bisa bantu. Siapa yang diikuti itu? Rasulullah. Kalau belajar bisa begitu, kalau tidak belajar maka kembali ke otak yang asli. Bisa paham ya Bu? Jadi nggak usah marah terlalu berkepanjangan kalau suami kita tidak bangun pada saat anak kita menangis. Tetapi laki-laki dikasih sensor oleh Allah, kalau ada barang-barangnya di luar rumah yang bunyi dia loncat. Jadi anaknya nggak nangis, dia nangis tidak bangun, tetapi alarm mobilnya nyala, dia loncat. Karena bagi tugas, Allah yang bagi tugas. Untuk urusan dalam kamar istri dong, untuk di luar suami. Ibu kadang-kadang nggak dengar tuh, lagi nyusuin nggak dengar tuh, tapi kalau dengar juga repot banget kan. Nah itu bagi tugas, jadi sadari itu ya. Maaf, dorongan untuk berbohong dan membesar-besarkan satu hal itu ada pada laki-laki, bukan apa-apa. Ini dikasih program itu untuk negosiasi pekerjaan ya Bu. Kita kalau di luar sana Bu, persaingan globalisasi. Suami dulu saya belum ngerti ini ya. Suami saya kalau ngajak saya ke kantor, saya dengar dia ngomong sama mitra kerjanya, dia dokter, suami saya dokter, usahanya di bidang kesehatan. Suatu ketika kemudian suami saya ditanya sama mitranya, kamu punya ini usaha untuk cat rumah? Ada Pak. Ada Pak. Dalam hati saya belum tahu waktu itu. Padahal maksud suami saya, dia punya teman, bahkan bapak mertuanya itu tukang cat. Bapak saya itu tukang cat, ya, cat, ada cat tertua di sini namanya Pacific Paint, beliau punya itu gitu. Jadi dia pikir walaupun saya dokter, ada yang tanya mau order cat, saya bilang ada, saya punya. Walaupun nanti setelah itu dia akan telepon ayah saya atau telepon temennya yang lain. Itu untuk negosiasi. Kadang ibu-ibu suka nggak ngerti. Bu, bapak-bapak nggak suka
negosiasi. Saya tahu ilmu ini, Masya Allah. Maaf, saya minta maaf ya Mas ya. Kirain dulu. Nah, suami saya senang karena otaknya di... Sekarang dia ngomong apa, saya ada ya Bu Aisyah. Kita punya negosiasi supaya nanti atau dia bermitra, ada lo nyuci di situ ya. Itulah laki-laki. Ibu harus paham dia sedang negosiasi atau sedang mengatur strategi. Jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong. Wah. Maaf ya Bu. Sperma itu, pembentukan sperma itu diberikan Allah kantong yang namanya skrotum. Itu ibarat selimut. Jadi harus selalu dilindungi. Kalau suasana dingin, laki-laki waktu masih bayi barangkali ya. Iya, kalau sekarang udah nggak bisa dilihat ya, udah SMP ya. Tapi harus paham mengkerut. Tetapi sekelilingnya sedang panas, bikin gatel. Nanti kasihan anak lakinya. Bapak tahu, cuman nggak bisa cerita sama ibu secara ilmiah. Bapak cerita, ibu lagi, wah bisa aja. Kan, ya Bu. Itu sedang ada proses. Kalau pakai kaos kaki kemudian apa lagi? Sinapsis, kemampuan menyetrika kecil. Cuman 15% laki-laki bisa rapi. Memang begitu, ya. Tapi kalau sudah rapi banget. Ada lagi apa? Kemampuan menemukan sesuatu dalam lemari es dan lemari kecil. Saya belain Pak. Ingat nggak pelajaran kita dulu? Sudut pandang matanya wanita lebih lebar. Makanya waktu kita begini, ibu lihat di jari laki-laki panjang. Oh, udah nggak boleh marah Bu, percuma nanti, ya. Ibu gesper padahal di sini kan. Laki-laki memang nggak lihat Bu, bukan sengaja, emang begitu. Sudut matanya tidak selera wanita, tapi dia panjang. Ya, ini saya ulang-ulang lagi supaya ibu marah gara-gara begini. Bapak-bapak dan anak laki suka kesel kalau dimarahin soal kayak gitu. Yang mana sih cari? Gesper ibu, gesper. Ini loh, ini. Makanya cari pakai mata. Laki-laki nggak suka digituin Bu. Ya, laki-laki nggak suka digitukan. Anak laki-laki nggak suka digitu karena dia sudah berupaya mata. Tetapi sudutnya tidak lebar. Bapak-bapak kan juga gitu, cari telur, buka kulkas, telur mana telur? Padahal di sini. Dia matanya lurus. Keju mah. Gini. Buka Mas, iya, hadap kanan gerak. Nah, baru lihat. Saya nggak pernah lagi marah. Makanya cari pakai mata nggak perlu lagi karena memang sudah paham mata laki-laki sudutnya tidak lebar, ya, seperti itu.